Dunia sekarang berada di titik-titik yang sangat berbahaya. Berapa negara di ujung perang. Bagaimana caranya kita harus mengurangi bahaya tersebut. Saya pun sebagai Presiden Republik Indonesia, saya pun diminta untuk ikut berperan bagaimana caranya kita mengurangi kebencian, kecurigaan, mengurangi fanatisme, mengurangi dogmatisme. Karena fanatisme, dogmatisme, kebencian, kecurigaan ini yang bisa menimbulkan perang. Perang antara negara, perang di dalam negara. Jadi saudara-saudara, anak-anak muda, harapan kita waspada selalu, menatap masa depan dengan berani, tapi juga dengan waspada. Waspada, jangan mudah dibohongi, karena ciri khas bangsa Indonesia adalah bangsa kita, bangsa yang terlalu ramah, terlalu baik. Lugu ini oleh nenek moyang kita diberi pelajaran, pemimpin tidak boleh lugu. Pemimpin ramah dan sopan, tapi tidak boleh lugu. Lugu berarti gampang dibohongi. Dan bangsa Indonesia menurut saya sudah lama dan terlalu sering kita dibohongi. Sehingga kekayaan kita banyak yang dicuri. Kekayaan bangsa Indonesia banyak yang tidak bisa kita manfaatkan karena diselewengkan, karena dicuri, karena diselundupkan. Ini yang saya hadapi. Ini tugas saya dan pemerintah saya. Dan ini pekerjaan kita semua. Saya hanya sebagai ujung tombak karena saya dipercaya, dipilih oleh rakyat Indonesia untuk memimpin pemerintah dan negara Indonesia sampai dengan tahun 2029. Saya menyampaikan ini di hari wisuda saudara-saudara untuk menyampaikan sesungguhnya bangsa Indonesia sangat kaya. Masa depan kalian cukup cerah. Asal pemimpin-pemimpin yang sekarang ada dan pemimpin-pemimpin yang akan datang waspada, pinter, pandai, dan tidak mudah dibohongi. Ini pidato bagus sekali dibuat, ya. Banyak sekali, tapi saya lebih baik saya bicara langsung sebagai orang tuamu dari hati saya. Yang wisudawan saya kira udah bosen, ya kan? Dapat pelajaran angka, ya kan? Sekarang saudara mau cepat selesai acara ini, ya kan? Benar? Benar kan? Mau cepat ketemu orang tua. Betul? Baik, kalau demikian saya akhiri sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Katanya mau cepat selesai. Lanjut.
Panitia berapa lama saya dikasih waktu itu? Hah? Boleh? Ya boleh dong, gue presiden kok. Saya hanya ngetes kalian itu. Gini-gini presiden loh. Saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, saya sudah lihat angka-angka yang benar. Kekayaan kita luar biasa. Tapi sekarang mudah-mudahan kita sebagai bangsa akan bersatu. Sama-sama kita sekarang harus menjaga dan mengelola kekayaan kita. Saudara-saudara, berbeda tidak masalah. Di semua usaha silakan. Ya, moto kita pun Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda silahkan. Dalam politik berbeda tidak ada masalah. Ada yang partai A, B, C, D, tapi tidak boleh saling menjegal. Tidak boleh gontok-gontokan. Budaya Indonesia, demokrasi Indonesia adalah demokrasi kekeluargaan. Ekonomi Indonesia adalah ekonomi kekeluargaan. Orang-orang yang menghasut sungguh-sungguh mereka adalah di pihak yang salah. Mereka adalah penuh dengan ketidakbaikan. Kita tidak boleh menghasut. Kita harus bekerja sama. Seperti tim sepak bola, tidak mungkin suatu tim bisa masukin gol kalau tidak kerjasama, tidak mungkin. Bangsa tidak mungkin makmur kalau pimpinannya gontok-gontokan. Kalau pimpinannya karena ambisi ingin berkuasa, menjelek-jelekan, menghasut, menimbulkan ketakutan, menurunkan optimisme. Saya lihat sering podcast ya. Banyak orang pinter sekarang ya. Pinter banget itu. Ada yang lebih tahu apa yang dipikirkan Prabowo dari Prabowo sendiri. Tapi yang paling sedih saya kalau mereka itu menjelekkan bangsa sendiri. Inilah, itulah, itu. Kita tahu semua masalah Indonesia. Kita tahu kita butuh lapangan kerja. Kita mengerti bagaimana kita mau punya lapangan kerja yang banyak kalau ekonomi tidak tumbuh dengan cepat. Bagaimana ekonomi mau tumbuh dengan cepat kalau kita ribut di antara pemimpin, saling jelek-jelekin, saling menimbulkan kebencian, mau bikin kerusuhan, bakar, katanya aktivis demokrasi, tapi membakar lembaga-lembaga demokrasi, membakar gedung DPR yang dibayar dengan uang rakyat, merusak terminal bus. Yang pakai bus itu orang yang nggak punya mobil. Saudara-saudara. Jadi, tapi kita bersyukur rakyat mengerti, rakyat tidak akan terpengaruh. Saya yakin itu. Kita berada di jalan yang benar. Kita mendapat mandat dari rakyat. Dan saya bersama pemerintah saya dan semua koalisi saya
dengan semua ormas-ormas yang mendukung saya, kita tidak akan ragu-ragu melaksanakan tugas kita untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Hari ini